Hai, assalamualaikum. Kembali lagi di vlognya Mardaleni. Apa kabarnya teman-teman? Aku doakan semoga kalian sehat selalu dan senantiasa berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini aku masih bisa share kegiatan aku ya teman-teman. Jadi ini tuh videonya aku ambil di hari Sabtu ya. Dan ini tuh aku mau bongkar belanjaan Pak suami. Untuk yang sering nonton video aku, pasti kalian udah tahu ya teman-teman, aku tuh nggak pernah banget yang namanya ke pasar. Mungkin udah 1 tahunan aku tuh nggak ke pasar ya. Ini tuh benar-benar Pak suami yang selalu ke pasar. Kalau aku mau ke pasar, kata Pak suami tuh nggak usah lah ya, karena susah dan repot gitu. Karena aku juga ada anak kecil, jadi yang ke pasar itu selalu Pak suami. Padahal aku tuh udah kangen banget, aku tuh pengen belanja gitu ya teman-teman. Selain pengen belanja, aku tuh juga pengen bikin video gitu ya di pasar ya. Aku tuh suka seneng aja liatin video kalian kalau belanja di pasar. Dulu aku tuh pernah bikin video di pasar gitu ya teman-teman. Cuman udah lama banget ya, aku tuh udah nggak inget lagi gitu ya bulan berapa, saking udah lamanya. Kayaknya videonya itu udah 1 tahun yang lalu ya teman-teman. Ya Allah, udah lama banget aku nggak ke pasar. Ya Allah, dari tadi aku udah ngoceh di sini, video aku tuh udah mau selesai aja. Aku nih bongkar belanjaan aku ya teman-teman. Jadi di sini tuh Pak suami ada juga beli jagung, kemudian ada labu, ada kol, terus ada juga pete ya teman-teman. Ada juga tadi tahu, kemudian ini juga beli kentang, bumbu dapur, bawang putih, dan ini Pak suami juga beli telur 1/2 kilo. Untuk harga telur ini di tempat aku udah lumayan murah ya teman-teman. 1 kilo kalau nggak salah itu 24.000. Kalau harga telur di tempat kalian itu udah berapa nih teman-teman? Tulis-tulis di kolom komentarnya. Oke, lanjut. Di sini aku mau bongkar lauk pauknya ya teman-teman. Di sini tuh aku nggak terlalu banyak ya beli lauk pauknya. Di sini tadi tuh aku yang pertama beli cumi, itu cuminya 1/2 kilo aja. Kemudian di sini aku juga beli daging ayam ya, itu dadanya aja. Kemudian lanjut aku juga beli ikan patin ya teman-teman 1/2 kilo, dan sayap ayam itu 10.000. Kenapa di sini aku bilang aku yang beli dan Pak suami yang belanja ya teman-teman? Karena kan itu kan Pak suami itu kan ya belanjanya sesuai dengan instruksi aku ya teman-teman. Jadi apa yang aku tulis ya aku kirimkan di HP, terus nanti dia beli sesuai dengan list yang aku suruh beli ya teman-teman. Cuman ada juga sih Pak suami inisiatif untuk beli ya, kayak dia beli jagung tadi itu dia beli sendiri jagung ya, karena dia ingat sama anaknya kalau anaknya itu suka banget sama jagung. Kemudian sama beli labu ya teman-teman, karena di beberapa minggu yang lalu aku minta tolong beliin labu, cuman selalu nggak ada, dan ini lagi ada cuman aku nggak list ya, cuman Pak suami inisiatif untuk beli labunya. Oke, lanjut. Ini aku mau bersihkan ikan patin ya teman-teman. Ini tuh aku belinya cuma 1/2 kilo aja dan dapat 2 potong kalau nggak salah ya. Dan ini tuh ikan patinnya sebenarnya udah dibersihkan oleh penjual, cuman kan masih kotor dan dagingnya itu masih nempel satu sama lain gitu ya. Jadi harus dipotong-potong gitu. Dan menurut aku ini tuh potongan si bapaknya ini agak terlalu tipis ya teman-teman. Biasanya aku tuh ya satu ikan bisa dipotong 3 atau 4. Ini sih kalau nggak salah potong 5 ya. Jadi dia itu dagingnya itu jadi tipis-tipis banget gitu ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, kan udah dibersihin, udah dipotongin. Jadi kita tuh nggak usah repot-repot lagi untuk potongin gitu ya. Kalian itu biasanya minta tolong potongin sama si penjualnya atau potong sendiri nih teman-teman? Tulis-tulis di kolom komentarnya. Oke, balik lagi ke videonya. Ini aku untuk cuci ikannya itu udah nggak tahu berapa kali ya, pokoknya sampai airnya benar-benar jernih gitu ya teman-teman. Karena ikan patin ini kan banyak juga mengandung lemak dan lendir ya, jadi memang harus benar-benar dicuci berapa kali gitu ya. Oh ya teman-teman, sambil menyimak video aku, kalian lagi apa nih teman-teman? Udah beberes kah? Atau lagi sarapan? Atau lagi santai sama keluarganya nih? Tulis-tulis di kolom komentarnya. Oke, alhamdulillah untuk bersihkan ikan patinnya udah selesai teman-teman. Jadi ini langsung aja mau aku masukkan ke dalam box seperti ini ya. Dan nanti tuh bakalan aku masukkan ke dalam kulkas.
Dan selanjutnya di sini aku juga mau bersihkan ayam ya teman-teman. Itu ayamnya cuma dadanya aja gitu ya. Aku tuh jarang banget beli ayam yang 1 ekor gitu. Untuk harganya ini kalau nggak salah 15 atau 18.000. Untuk harga ayam di tempat aku itu lagi murah ya teman-teman. Biasanya itu kalau belinya dada seperti ini biasanya itu 20 atau 22 gitu ya teman-teman. Nah untuk sekarang ini 15 atau 18.000. Dan ini aku lagi motongin ayamnya ya teman-teman. Di sini aku tuh motongnya ngasal aja pokoknya ya, karena aku tuh nggak terlalu bisa untuk motongin ayamnya. Jadi sebenarnya ayamnya ini mau aku masak rendang ya teman-teman. Aku tuh di dalam freezer tuh ada bumbu rendang udah lama banget sama santan, nggak aku masak-masak ya. Jadi ini aku bilang sama Pak suami aku mau masak rendang, tapi rendangnya itu ayam aja. Apa ya teman-teman, masak ayam rendang yang penting kan bumbunya itu terasa rendang ya, meskipun dagingnya itu ya daging ayam. Sebenarnya aku tuh juga pengen masak rendang jengkol, cuman jengkolnya di tempat aku itu udah apa ya jarang dan lagi mahal banget ya teman-teman. Aku tuh selalu nitip sama Pak suami kalau beliau mudik kan dia kerjanya di kampung gitu ya, di desa di kabupaten sana ya, dan itu tuh biasanya ada orang yang jual jengkol, tapi di sana tuh juga lagi kosong jengkolnya ya teman-teman, adanya yang jengkol muda. Jengkol muda itu kan nggak enak ya teman-teman di rendang. Jengkol muda itu enaknya dilalap, cuman aku tuh kalau jengkol muda itu nggak terlalu suka dilalap ya, aku tuh lebih suka sama pete. Kalau Pak suami itu dua-duanya nggak suka ya teman-teman, dia nggak suka pete, dia nggak suka jengkol muda, cuman dia tuh suka sama jengkol tua di sambal, di rendang itu dia suka banget ya teman-teman. Oke deh, tadi aku udah bersihkan sayap ayam ya. Untuk sayap ayam itu 10.000 dapatnya 5 pasang. Dan ini lanjut aja aku mau bersihkan cumi ya teman-teman. Untuk cuminya ini aku belinya cuman 1/2 kilo aja. Di sini aku bersihkan cuminya lumayan lama ya teman-teman, karena cuminya itu nggak terlalu besar dan juga nggak terlalu kecil. Kemudian di sini aku kupasin dulu untuk kulit yang merah-merahnya ya, jadi lumayan lama. Jadi untuk video bersihin cuminya ini aku percepat aja ya teman-teman. Oke, ini untuk cuminya udah aku bersihkan, udah aku keluarin untuk tulang yang beningnya di dalam itu ya teman-teman. Dan ini lanjut aja mau aku bilas menggunakan air. Ini tuh aku bilasnya berapa kali pokoknya ya sampai benar-benar bersih. Di sini untuk tintanya itu aku buang juga ya teman-teman, karena aku tuh kalau masak nggak pernah pakai tintanya. Cuman ada juga orang yang masak itu suka sama tintanya ya teman-teman. Beda orang juga beda cara masaknya, betul nggak teman-teman? Sebenarnya cumi ini tuh requestan dari Pak suami ya. Beliau tuh pengen dimasakin cumi asam manis gitu ya. Dan di sini tuh nanti bakalan aku masak untuk cumi asam manisnya ini. Terus di kulkas aku juga ada udang. Jadi nanti bakalan aku tambahin sama udang, kemudian tambahin juga jagung sama wortel. Karena kata Pak suami dia bosen makan ayam terus ya teman-teman. Kan biasanya aku tuh suka bawain apa bekal beliau itu ayam, terus nanti di tempat kerjanya itu suka dipanasin gitu ya teman-teman. Nah kali ini dia pengen yang berbeda, katanya apa cumi aja ya. Ya udah deh aku suruh beli cumi, dan ini tuh cukup ya untuk 1 kilo aja, bukan 1 kilo, 1/2 kilo aja. Teman-teman, di sini aku mau mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan dan support kalian ya. Tanpa kalian channel ini gak akan berkembang. Dan untuk yang pertama atau yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan, aku Mardaleni, seorang ibu rumah tangga yang memiliki 2 orang anak, dimana channel aku ini berisi tentang kegiatan aku sebagai seorang ibu rumah tangga, seperti beberes, mengurus anak, memasak, dan melakukan budgeting. Untuk yang udah lama di channel aku, betah-betah ya teman-teman, jangan pernah bosan-bosan nontonin video aku, isinya itu-itu aja. Terima kasih juga yang selalu komen di video aku ya teman-teman, walaupun gak aku bales satu persatu, cuman aku tuh selalu baca komenan kalian ya. Biasanya kalau aku lagi santai, aku ada waktu luang, itu bakalan aku balas ya teman-teman. Oke, alhamdulillah untuk bersihkan cuminya udah selesai ya. Di sini langsung aja mau aku masukkan ke dalam box seperti ini dan aku tiriskan karena airnya itu cukup banyak. Dan alhamdulillah ini hasil belanjaan Pak suami aku ya teman-teman. Ada ikan patin, kemudian ada cumi, ada sayap ayam dan ayamnya. Dan ini tuh semua belanjaan dari sayur-sayur sampai lauk pauk itu habisnya 150 ya teman-teman. Kira-kira menurut kalian itu mahal atau murah ya? Tulis di kolom komentarnya.
Oke, ini videonya aku lanjutkan di sore hari ya teman-teman. Jadi ini tuh aku ada paketan. Sebenarnya paketan ini udah lama banget, mungkin udah 2 mingguan ya, tapi belum sempat untuk aku bongkar. Itu rak yang lagi viral banget ya. Untuk harganya itu juga murah banget. Nanti bakalan aku cantumkan di deskripsi boxnya ya teman-teman. Ini tuh sebenarnya gampang-gampang susah untuk ngerakitnya, tapi menurut aku sih gampang sih ya. Ini udah bisa. Aku tuh biasanya aku tuh susah untuk ngerakit-rakitnya itu biasanya nyuruh pak suami, tapi ini aku kali ini bisa ya teman-teman. Rak ini tuh bagus banget dan estetik gitu ya teman-teman, apalagi warna putih ya. Ini tuh untuk raknya itu bakalan aku taruh di laundry rumahku ya, karena aku juga belum ada rak seperti ini. Dan ini hasilnya bagus banget ya teman-teman. Sebenarnya ini tuh ada rodanya ya teman-teman, cuman aku lupa untuk pasangin rodanya. Nanti ada di video ya, aku bakalan pasangin lagi. Dan lanjut ini aku buka paketan kedua. Ini tuh sebenarnya ambalan ya, ambalan kayu gitu ya teman-teman. Dan ini tuh rencananya mau aku pasang di dapur untuk bumbu gitu ya teman-teman. Aku tuh kecil ya teman-teman, jadi kalau ditaruh bumbunya di atas dan ada ambalan kayaknya bakalan lebih luas gitu ya teman-teman. Ini ada bautnya juga, terdapat 6 baut ya. Nah ini aku pasangin untuk apa nih namanya, rodanya ya teman-teman. Nah ini hasilnya udah bisa gerak-gerak seperti ini ya teman-teman. Oke, ini untuk raknya udah aku taruh di laundry room. Dan ini aku masukkan deterjen bubuknya ya, karena sebelumnya aku tuh deterjen bubuknya nggak aku masukkan seperti ini. Aku taruh aja di dalam wadahnya ya teman-teman. Dan inilah hasil rak yang aku beli, jadi rapi dan cantik ya teman-teman.